Anime Charlotte, salah satu dari 5 anime pertama yang gue tonton. Jujur, karena ini salah satu dari anime awal-awal yang aku tonton, banyak kesan gue untuk anime ini. Dari musiknya yang keren banget, dan ceritanya yang mantep juga. Ya walaupun kayak dipaksain tamat, tapi masih oke lah. Kalau kalian belum nonton anime ini, gue saranin lo harus nonton. Karena ini anime emang bagus banget. Santai kalau kalian benci dengan anime slice of life kayak gitu. Di anime ini nggak ada. Malahan, ini anime fantasi, bukan slice of life. Jadi wajib banget untuk kalian tonton. Ya, karena gue suka dengan anime Charlotte ini, hari ini gue mau bahas mengenai fakta-fakta anime Charlotte. Jadi nggak usah pakai lama lagi, yuk langsung kita gasin. Satu, anime Charlotte ini anime kedua Jun Maeda dari K Studio yang dibuat anime. Yang pertama anime Angel Beats. Kalau kalian nggak tahu, K Studio ini adalah sebuah studio PN, yaitu visual novel. Nah, cerita Charlotte sama Angel Beats berasal dari orang-orang dari studio K ini. 2. Pihak Aniplex dan PA Works telah mendekati Jun Maeda sejak 2012 agar mereka diperbolehkan untuk mengadaptasi cerita anime Charlotte ini. Dan Jun Maeda terkejut pada saat itu mengenai hal ini karena dia tidak pernah menyangka bisa bekerja dengan PA Works lagi. Dia pikir anime Angel Beats adalah anime yang pertama dan terakhir dari cerita K Studio. 3. Jun Maeda awalnya mengajukan 3 cerita ke Aniplex dan menyuruh mereka untuk memilih yang mana paling disukainya. Dan pihak Aniplex memilih cerita Charlotte ini untuk diadaptasi animenya. 4. Kalian pasti sudah nonton anime Angel Beats juga. Nah, di anime itu banyak banget karakternya. Jun Maeda menyadari hal itu. Dia tahu bahwa kekurangan di Angel Beats itu karakternya yang terlalu banyak. Makanya di cerita Charlotte ini, dia merevisinya dengan mengurangi jumlah karakter di animenya dan memfokuskan story-nya hanya untuk beberapa karakter doang. 5. Coba kalian lihat desain Jojiro dari anime Charlotte dengan Takamatsu dari Angel Beats. Sangat-sangat mirip banget. Naga sang ilustrasinya menyadari hal itu. Karena awalnya desain karakter Jojiro ini memiliki penampilan dan kepribadian yang sangat berbeda dengan Takamatsu. Tetapi selama proses pengembangannya dan direvisi berapa kali, ya kita bisa melihat hasil finalnya. Karakter Jojiro yang mirip dengan Takamatsu. 6. Jun Maeda memang sejak awal memutuskan untuk menjadikan karakter Yu sebagai penipu rendahan di awal cerita Charlotte. Karena dia belum pernah menciptakan karakter seperti itu di cerita-cerita sebelumnya. 7. Saat mencoba memilih judul untuk anime Charlotte, awalnya teman Jun Maeda mengasih saran untuk judul dengan awalan A agar bisa disingkat menjadi AA, biar terlihat mirip dengan Angel Beats, yang dimana banyak disingkat oleh para fansnya menjadi AB. Kalau AB aja udah sukses, apalagi AA, itu menurut teman Jun Maeda. Tetapi Jun Maeda menolak saran tersebut dan memberikan judul Charlotte untuk animenya. Jun yakin kalau judul anime Charlotte lebih sukses daripada judul AA. 8. Tahu nggak kalian, judul anime Charlotte itu berasal dari judul lagu yang berjudul Charlotte juga, yang dibuat oleh band Art School. 9. 7 volume Blu-ray anime Charlotte berada di peringkat 15 teratas menurut penjualan mingguan Oricon. Volume 1-nya berada di peringkat 1, volume 2-nya berada di peringkat 6, volume 3-nya berada di peringkat 9, volume 4-nya berada di peringkat 4, volume 5-nya berada di peringkat 10, volume 6-nya berada di peringkat 13, dan volume 7-nya berada di peringkat 3. 10. Dan untuk lagu-lagu anime Charlotte-nya sendiri yang berjudul Bra Play You berada di peringkat 4, Rakuen Meet di peringkat 9, Smell Like Tea Espresso di peringkat 12, Trigger di peringkat 11, Echo di peringkat 4, dan untuk Charlotte Original Soundtrack berada di peringkat 9. Itu semua peringkat penjualan mingguan menurut Oricon. 11. Para karakter di anime ini punya album lagu sendiri. Nah, lagu-lagu itu ditulis langsung juga oleh Jun Maeda liriknya, berdasarkan lagu-lagu yang pernah dia buat pada saat SMP. 12. Mungkin kalian bertanya-tanya atau penasaran tentang kelanjutan cerita anime Charlotte ini. Apakah ada lanjutannya nggak? Kayak dapat season kedua kayak gitu. Tetapi kata Jun Maeda sendiri, dia tidak pernah punya niat untuk membuat season 2 anime Charlotte ini. Bahkan nggak mau dibuat versi gamenya, kayak visual novel kayak gitu. Jadi season kedua anime Charlotte ini kagak pernah bakal ada. 13. Biasanya judul episode anime dirilis kapan saja bersamaan dengan siarannya karena alasan spoiler. Tetapi di anime Charlotte ini, mereka sudah merilis semua judul episode animenya jauh sebelum siaran animenya. Dan juga, kebanyakan judul episode Charlotte ini mengambil sebuah prosa yang berkaitan dengan sound dan melodi. Ini memang salah satu trik Jun Maeda, agar para penonton nanti lebih menekankan musik di animenya. 14. Mungkin dari kalian menganggap episode terakhir dari anime Charlotte ini seperti dipaksain atau banyak di skip. Tetapi kata Jun Maeda, emang fokus utama anime Charlotte ini berkisah tentang kemampuan khusus seseorang, bukan anime perang antar kemampuan. Makanya banyak di spill doang skillnya, nggak full gelut. 15. Di episode terakhir anime Charlotte, seharusnya di episode terakhir itu dikasih lihat dengan detail para korban dari ilmuwan setelah Yu menyelesaikan tugasnya. Tetapi plot itu diubah, yang menampilkan hubungan Yu dengan Tomori.
Ini agar rasa kesepian Yu di animenya ditekankan dengan mengurangi penggambaran yang lainnya. 16. Kalau kalian lihat rambut Tamori sama Kanade dari Angel Beats, mereka berdua memiliki rambut putih yang sama. Nah, ilustrator anime Charlotte yaitu Naga awalnya merancang rambut Tamori berwarna hitam agar terlihat berbeda dengan Angel Beats. Tetapi desain itu direvisi ulang yang menghasilkan karakter Tamori yang sekarang. 17. Desain karakter Yu ini mengambil referensi dari desain karakter Light Yagami dari Death Note dan Lulus dari Code Geass. 18. Kalau kalian pernah nonton anime Jun Maeda yang lainnya yang berjudul Kami-sama Ninata, nah di episode 6-nya karakter Jojiro dari anime Charlotte muncul juga di situ. 19. Banyak fans menganggap anime Charlotte ini adalah gabungan antara cerita Profesor Layton dan Note 9 karena alur cerita dan konsepnya yang sangat mirip. Dan menariknya lagi, PA Awards yang memproduksi anime Charlotte juga yang memproduksi cutscene game dan anime Profesor Layton. 20. Nama belakang Yu yaitu Otosaka kemungkinan mengambil nama dari Tomo Otosaka, seorang pemain bisbol di klub Yokohama Dena Bay Star. 21. Kalau kalian perhatikan dengan jelas, karakter Tomori sudah ditampilkan sejak awal di opening animenya di dekat tanda Starbucks Coffee, tetapi itu sudah diganti menjadi Shooting Star Coffee di openingnya. 22. Di episode 5 animenya diperlihatkan Tomori dihajar oleh sekelompok cewek-cewek yang ingin membalaskan dendam temannya kepada Tomori. Tetapi sampai akhir animenya tidak dikasih tahu apa yang telah Tomori lakukan terhadap cewek-cewek itu. Sebenarnya ada teorinya sih, kalau Tomori ini melaporkan cewek-cewek itu ke guru karena menyontek. Akibat itu mereka pun dikeluarkan dari sekolah. Sebenarnya bisa aja kayak gitu. Kalau kita lihat sifat Tomori yang kayak gitu, jadi wajar aja cewek-cewek itu marah. 23. Lauren Landa, pengisi suara Tomori versi Inggris, memenangkan penghargaan sebagai pengisi suara wanita terbaik pada tahun 2017. 24. Di episode 2 animenya, kalau kalian perhatikan lagi, di kamar kakaknya Tomori ada poster anime Angel Beats. 25. Di episode 3 animenya, pada saat telepon Jojiro berdering, kita bisa melihat wallpaper Holo di HP-nya. 26. Saat pertama kali diperkenalkan, karakter Yusa pada saat itu membawa sekaleng keripik. Nah, referensi keripik kentang itu dari keripik kentang Pringles. 27. Di animenya ada suatu karakter yang memiliki kemampuan untuk melayang yang dijuluki Sky High Saito. Nah, nama Sky High Saito itu sudah sering banget dipakai oleh Jun Maeda di beberapa karyanya, seperti Bus Saito dari anime Kanon, Jet Saito dari anime Clannad, dan Musket Saito dari anime Little Buster. 28. Di episode 7-nya, kalau kalian sadar ada TK, Masushita dan Kanade dari anime Angel Beats yang muncul sebagai cameo di episode ini. 29. Ada juga logo Girl Dead Monster yang bisa dilihat di episode 7 ini juga. 30. Kalau kalian lihat ada orang lagi main arcade itu. Nah, game yang orang itu mainin game Street Fighter 4 dan karakter yang muncul itu karakter Alex dan Ryu. 31. Ayumi, adiknya Yu, selalu menambahkan saus ke setiap masakannya. Alasannya agar Yu selalu mengingat masakan ibu mereka. Gue nggak tahu apa emang emaknya hobi pakai saus juga atau enggak. Tetapi pola tentang saus ini udah sering banget Jun Maeda pakai juga untuk menggambarkan masakan yang tidak enak seperti di anime Clannad dan Kanon. 32. Setelah kematian Ayumi di episode 6, Ayumi diperlihatkan muncul di sebuah alam lain dalam kilas baliknya. Mengenai masalah ini gue kurang tahu juga. Apakah emang cerita Charlotte ini ada alternatif dunia lain kayak gitu atau apa? Tapi kemungkinan aja ada. Karena cerita ada konsep time travel, mungkin aja ada dunia yang lainnya. Nah, karakter Ayumi ini juga memang kebetulan muncul juga di Angel Beats. 33. Karakter Salsani ini masih karakter misterius di anime Charlotte. Kalau lu nggak tahu, dia ini vokalis band Zen, band kesukaannya Tomori. Alasan karakter ini masih misterius sampai sekarang karena karakter ini masih diperdebatkan di fandom anime Charlotte sendiri. Apakah Salah ini punya skill atau enggak? Karena pada saat Yu bertemu dengan Salah ini dan mendengarkan lagunya berjudul Trigger, setelah mendengarkan musik itu, Yu dapat mengingat peristiwa di timeline pertamanya. Meskipun itu seharusnya tidak mungkin, karena Yu tidak pernah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya di timeline tersebut. Dan teori Salah yang mempunyai kekuatan ini diperkuat lagi karena karakter Salah ini buta juga seperti kakaknya Yu. Bahkan kakaknya Yu tidak percaya bagaimana bisa Yu dapat mengingat peristiwa di timeline pertamanya. Ya, ini semakin memperkuat teorinya juga. Kalau Salah itu punya skill semacam membagi ingatan antar ruang dan waktu atau kayak gimana, gue nggak tahu juga. Apalagi dia buta juga, sama seperti kakak Yu yang buta juga karena skillnya. Kemungkinan aja kebutaan Salah ini akibat skillnya yang dia pakai. Coba gimana menurut kalian? 34. Di episode 7-nya diperlihatkan Yu sedang menonton Angel Beats dan anime K yang lainnya. 35. Di episode 4 animenya, gaya Yusa sebelum dia memukul adalah sebuah parodi pukulan Ichiro yang memang sangat ikonik. 36. Di episode 10-nya ada juga poster parodi dari Ghostbuster di dalam ruangan. 37. Ada sebuah narasi di opening animenya.
Karakter Yu berkata, saya berpikir maka saya ada. Nah, kata-kata itu berasal dari René Descartes, seorang filsuf terkenal. Dengan kata-katanya yang paling terkenal yaitu cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. 38. Pada masa depresinya Yu ketika Ayumi mati, di sana Yu menghabiskan harinya hanya menonton TV dan memakan mie. Nah, pasti kalian bertanya, dari mana Yu dapat mie sebanyak itu? Mie yang banyak itu sudah diperlihatkan sejak episode 1 animenya. Kalau kalian teliti lagi. 39. Di episode 13-nya, Yu mengunjungi seluruh negara agar bisa merampas semua kekuatan orang lain. Nah, pada saat dia merampas kekuatan di depan gapura di Filipina, lokasi itu beneran ada di dunia nyata, di Balibago, Filipina. 40. Anime Charlotte ini sering banget dijadikan bahan meme. Bahan meme yang sering dipakai itu pada saat Yu menembak Tomori, yang dibalas dengan ekspresi aneh dari Tomori pada saat episode 12 animenya. Nah, gambar itu banyak banget dijadiin meme pada saat awal perilisannya. Tapi kayaknya udah jarang sekarang bahan gambar itu dipakai untuk meme. Ada juga meme lain dari anime Charlotte ini. Pada saat Tomori memilih daging, tapi Yu malah memilih melon. Nah, ekspresi kecewa Tomori ini lucu banget. Sampai sekarang meme-meme ini masih fresh aja kalau pakai format gambar Charlotte yang ini. Dah Jok, kayaknya cukup 40 aja karena gue udah males banget buat nulis lagi. Sebenarnya masih banyak banget pengen gue masukin di list ini, tetapi kebanyakan detail kecil doang atau pembahasan berkaitan dengan animenya doang. Jadi gue stopin sampai sini aja. Karena kalau gue masukin detail kecil terlalu banyak di list ini, takutnya ini bukan video fakta anime lagi. Kalau kalian mau buat detail kecil anime Charlotte ini, cari aja banyak banget detailnya. Bisa kalau kalian mau buat kontennya. Tapi untuk gue itu aja cukup dah. Sebenarnya anime Charlotte nggak masterpiece banget juga, kayak anime Angel Beats. Banyak banget plot hole dan story absurd juga. Tapi itu mungkin gue bahas di review singkat anime aja tentang kekurangan anime ini. Dah, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika kalian ada pesan-pesan buat gue dan ingin ngebantu channel ini, bisa klik Saweria di deskripsi. Jika kalian suka ada video ini, jangan lupa klik subscribe di bawah. Kalau kalian mau request pembahasan lainnya, bisa langsung komen aja. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan sayonara semuanya.